Alhamdulillah mantap. Pagi-pagi timnas Indonesia bawa kabar gembira. Akhirnya Sintayong temukan solusi Super Jitu untuk atasi lubang besar karena absennya Jordi Amat dan Justin Hubner. Beri update mengguncang soal Elkan Bagot. Mengapa STY tidak khawatir dan bagaimana dia merencanakan strategi cerdas untuk mengatasi tantangan besar ini? Ini dia detail mengejutkannya. Keputusan super cerdas. Roberto Mancini auto ketar-ketir mendengar hal ini. Sintayong ungkapkan target ambisius timnas Indonesia jelang pertandingan away melawan Arab Saudi. Apa rencana besar STY untuk laga perdana ini? Simak detail yang akan membuat Anda tak sabar menyaksikan aksi Garuda di lapangan. Breaking news. Update terbaru kondisi pemain timnas Indonesia menjelang pertandingan krusial melawan Arab Saudi. Apa kabar terkini dari para pemain kita dan bagaimana persiapan mereka menghadapi tantangan besar ini? Simak detailnya yang akan membuat Anda terkejut. Nah gini nih mantap, kabar gembira untuk kita semua. Pelatih striker Yeom Ki-hun langsung berikan latihan intensif spektakuler kepada penyerang timnas Indonesia. Strategi hebat agar mereka gacor melawan Arab Saudi dan Australia. Benarkah latihan ini membuat pelatih Mancini serta Graham Arnold langsung ketar-ketir? Temukan semua detail yang akan membuat Anda terkejut. Kehebohan menjelang pertandingan. Satu pemain misterius absen di latihan terakhir timnas Indonesia sebelum terbang ke Arab Saudi. Apa alasan dibalik ketidakhadirannya dan bagaimana ini bisa mengubah strategi tim? Temukan semua fakta menarik dan dampaknya pada laga krusial ini. Akhirnya terungkap, Sintayong beberkan alasan mengejutkan dibalik keputusan memanggil 4 pemain ini meski mereka tak punya menit bermain di klub. Apa yang membuat STY tetap percaya pada mereka dan bagaimana ini bisa mengubah dinamika tim? Temukan semua detail dan kebenarannya di sini. Bikin heboh, skandal besar di training camp timnas Indonesia. Tas Dimas Derajat hilang di tengah persiapan menunjukkan keamanan tim yang longgar. Apa implikasi dari kejadian mengejutkan ini dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi fokus dan persiapan tim menjelang laga-laga krusial? Simak semua detailnya dan ketahui dampaknya di sini. Ini dia yang ditunggu. Pecinta timnas Indonesia jangan sampai lewatkan. Inilah tanggal kedatangan 14 pemain abroad ke Arab Saudi yang akan membuat perbedaan besar. Apa yang membuat kedatangan mereka begitu dinantikan dan bagaimana kehadiran mereka akan mempengaruhi strategi timnas Indonesia? Ini dia detailnya. Langkah super bombastis. Sintayong ungkap rencana revolusioner usulkan Stadion JIS sebagai lokasi ideal untuk pertandingan timnas Indonesia. Temukan alasan menarik di balik saran ini dan apa implikasinya untuk masa depan laga-laga penting timnas. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Alhamdulillah mantap. Pagi-pagi timnas Indonesia bawa kabar gembira. Akhirnya Sintayong temukan solusi Super Jitu untuk atasi lubang besar karena absennya Jordi Amat dan Justin Hubner. Beri update mengguncang soal Elkan Bagot. Mengapa STY tidak khawatir dan bagaimana dia merencanakan strategi cerdas untuk mengatasi tantangan besar ini? Ini dia detail mengejutkannya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa ada kelemahan di lini pertahanan Garuda karena absennya Jordi Amat dan Justin Hubner. Namun Sintayong tetap tenang dan yakin bahwa kekurangan tersebut bisa diatasi. Kedua bek andalan timnas Indonesia Hubner dan Amat dipastikan absen saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dalam laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan berlangsung di King Abdullah Sports pada 6 September 2024. Justin Hubner tidak bisa bermain karena akumulasi kartu, sementara Jordi Amat harus absen selama 4 minggu untuk pemulihan cedera. Menyadari situasi ini, Sintayong mengakui bahwa kehilangan 2 bek tengah tersebut membuat kondisi timnas Indonesia tidak optimal.
Namun dia tetap harus siap dengan kondisi yang ada. Sebagai solusi, Shin Tae-yong memilih Wahyu Prasetyo, seorang bek dari Maluku United, untuk mengisi posisi yang ditinggalkan. Wahyu Prasetyo masuk dalam daftar 26 pemain timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Arab Saudi pada 6 September 2024 dan Australia pada 10 September 2024. Memang ada kekurangan pemain seperti Jordi dan Justin yang tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Ini menjadi kelemahan di lini belakang, kami harus bisa mengatasi ini dengan pemain yang ada, kata Shin Tae-yong di Jakarta. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini tidak ingin menjelaskan lebih lanjut mengapa dia memilih Wahyu Prasetyo daripada Elkan Bagot, meskipun Elkan bisa menjadi opsi lain untuk lini pertahanan timnas Indonesia. Tidak ada alasan khusus, karena kita membutuhkannya, kita pilih Wahyu. Dan Wahyu adalah pemain pengganti yang tepat bagi kita, tutup Shin Tae-yong. Keputusan super cerdas. Roberto Mancini auto ketar-ketir mendengar hal ini. Shin Tae-yong ungkapkan target ambisius timnas Indonesia jelang pertandingan away melawan Arab Saudi. Apa rencana besar STY untuk laga perdana ini? Simak detail yang akan membuat Anda tak sabar menyaksikan aksi Garuda di lapangan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan jawaban yang tak terduga saat ditanya mengenai target menghadapi Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang pertandingan ini, timnas Indonesia mengadakan sesi latihan terakhir di lapangan A, Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, pada Sabtu 31 Agustus 2024. Sebelum bertolak ke Arab Saudi pada Minggu 1 September 2024. Rizky Ridho dan kawan-kawan dijadwalkan berangkat pada siang hari waktu Indonesia Barat. Saat ditanya tentang target realistis untuk melawan tim asuhan Roberto Mancini, Shin Tae-yong memberikan respons yang tak terduga. Mengingat Arab Saudi bukanlah lawan yang mudah, karena mereka saat ini berada di peringkat ke-56 FIFA. Sementara timnas Indonesia berada di peringkat 133. Banyak yang memperkirakan bahwa pertandingan ini akan menjadi tantangan berat bagi Indonesia. Ketika ditanya mengenai targetnya, Shin Tae-yong hanya tersenyum dan menjawab bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin melawan Arab Saudi. Ia juga menegaskan bahwa tim Merah Putih akan memberikan performa maksimal di lapangan. Target kami adalah mendapatkan hasil yang baik, ujar Shin Tae-yong di lapangan A Senayan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, tapi saya bukan Tuhan, tegas Coach Shin. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa dalam sepak bola, tidak ada yang pasti karena bola itu bundar. Oleh karena itu, hasil pertandingan nanti tidak bisa diprediksi dengan pasti. Shin Tae-yong lebih memilih untuk fokus pada upaya memberikan yang terbaik bagi timnya. Jay Itzes dan rekan-rekannya akan berusaha menampilkan permainan terbaik mereka agar bisa meraih hasil yang maksimal. Kita tidak bisa tahu apa hasilnya nanti, kata Shin Tae-yong. Bola itu bundar, situasi bisa berubah dan tidak ada yang bisa memastikan hasilnya. Kami hanya akan berusaha sebaik mungkin, jelas STY. Timnas Indonesia akan berkumpul di Arab Saudi untuk menjalani latihan penuh kemungkinan pada tanggal 2 September 2024. Karena beberapa pemain yang berkarier di luar negeri baru tiba pada tanggal 1 dan 2 September 2024. Namun dipastikan semua 26 pemain yang dipanggil akan berkumpul di Arab Saudi. Setelah itu mereka akan kembali ke Indonesia untuk bersiap menghadapi Australia. Nah gini nih mantap, kabar gembira untuk kita semua. Pelatih striker Yeom Ki-hun langsung berikan latihan intensif spektakuler kepada penyerang timnas Indonesia. Strategi hebat agar mereka gacor melawan Arab Saudi dan Australia. Benarkah latihan ini membuat pelatih Mancini serta Graham Arnold langsung ketar-ketir? Temukan semua detail yang akan membuat Anda terkejut. Asisten pelatih khusus untuk pemain penyerang timnas Indonesia, Yeom Ki-hun mengungkapkan bahwa latihan bagi striker timnas Indonesia saat ini difokuskan pada akurasi tembakan. Tujuannya adalah agar para striker bisa mengeksekusi peluang dengan cepat dan tepat.
Menurut Yeom Ki-hun, dalam latihan ini fokusnya bukan pada kekuatan tembakan, melainkan pada ketepatan. Latihan untuk striker lebih mengutamakan akurasi daripada kekuatan. Kami tidak fokus pada tembakan jarak jauh, melainkan pada tembakan dari jarak dekat di area kotak penalti karena akurasi lebih penting, jelas Yeom Ki-hun kepada media. Ia menyampaikan hal ini sebagai tanggapan atas pertanyaan mengenai prioritas dalam latihan untuk pemain penyerang timnas Indonesia. Yeom Ki-hun juga menyebutkan bahwa awalnya ia menganggap para striker timnas Indonesia kekurangan tenaga. Namun, ia menemukan bahwa tenaga dan fisik pemain sebenarnya sudah memadai. Masalahnya adalah pemain belum tahu cara memanfaatkan tenaga mereka dengan baik dan sering kehilangan keseimbangan sehingga sering kehilangan bola. Setelah menerima bola, mereka juga kurang tahu bagaimana cara mengendalikannya, sehingga bola sering hilang. Tapi dalam 2 hari latihan terakhir, sudah terlihat adanya perbaikan, tambahnya. Selain itu, Yeom Ki-hun telah menganalisis permainan striker yang bermain di liga asing, seperti Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Ia menilai bahwa kedua pemain tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, yang akan diperbaiki menjelang pertandingan melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menjalani laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke markas Timnas Arab Saudi pada 5 September 2024 mendatang. Breaking news. Update terbaru kondisi pemain Timnas Indonesia menjelang pertandingan krusial melawan Arab Saudi. Apa kabar terkini dari para pemain kita dan bagaimana persiapan mereka menghadapi tantangan besar ini? Simak detailnya yang akan membuat Anda terkejut. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong berbicara tentang kondisi para pemainnya menjelang pertandingan melawan Arab Saudi dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah pada Jumat mendatang. Sebelum keberangkatan, para pemain lokal telah menjalani latihan di Senayan, Jakarta. Pada latihan yang digelar Sabtu kemarin, Shin Tae-yong menyebut ada 11 pemain yang hadir, sementara 1 pemain absen. Meskipun begitu, pelatih asal Korea Selatan ini memastikan bahwa tidak ada masalah dalam sesi latihan dan semua pemain dalam kondisi fisik yang baik. Namun Shin Tae-yong menegaskan bahwa kondisi fisik yang prima saja tidak cukup untuk menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia yang sudah berpengalaman tampil di Piala Dunia. Dibutuhkan upaya ekstra dan fokus lebih untuk menghadapi ancaman dari tim-tim tersebut. Persiapan harus maksimal, terutama karena ini adalah kali pertama kita mencapai babak ketiga. Artinya, kita harus lebih fokus dan bekerja lebih keras, ujar Shin Tae-yong sebelum memimpin latihan di lapangan A. Shin Tae-yong juga menambahkan bahwa para pemain sudah siap memberikan yang terbaik, baik dari segi mental maupun motivasi menjelang pertandingan penting tersebut. Skuad Garuda direncanakan akan berangkat ke Jeddah pada Minggu hari ini, di mana 14 pemain yang bermain di luar negeri akan langsung bergabung di sana pada Minggu atau Senin besok. Shin Tae-yong berharap semua pemain sudah berkumpul di Arab Saudi pada 3 September, sehingga ia memiliki setidaknya 2 hari untuk menyusun strategi sebelum menghadapi Arab Saudi. Meskipun waktu persiapan bersama tim tidak ideal, Shin Tae-yong tetap optimis dan mendorong para pemainnya untuk tetap semangat dan tidak menyerah sebelum bertarung. Kehebohan menjelang pertandingan. 1 pemain misterius absen di latihan terakhir Timnas Indonesia sebelum terbang ke Arab Saudi. Apa alasan dibalik ketidakhadirannya dan bagaimana ini bisa mengubah strategi tim? Temukan semua fakta menarik dan dampaknya pada laga krusial ini. Timnas Indonesia mengadakan latihan terakhir di lapangan A Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Sabtu 31 Agustus. Sebelum mereka berangkat ke Arab Saudi untuk mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada Minggu siang. Pertandingan antara Arab Saudi dan Timnas Indonesia akan digelar di King Abdullah Sports Stadium pada 6 September pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat.
Menurut laporan dari media, sesi latihan terakhir timnas dimulai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Latihan tersebut berupa aktivitas ringan untuk menjaga kebugaran pemain. Dari 26 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia, hanya 11 pemain yang hadir dalam latihan ini. Mereka adalah Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Wahyu Prasetyo, dan Hoki Caraka. Sementara itu Adi Satrio, salah satu pemain timnas, absen karena harus mendampingi istrinya yang sedang melahirkan. Sebanyak 14 pemain lainnya yang berkarir di luar negeri langsung menuju Arab Saudi tanpa mengikuti latihan di Jakarta. Timnas Indonesia direncanakan berangkat ke Arab Saudi pada Minggu hari ini, di mana mereka akan melakukan persiapan terakhir sebelum bertanding melawan Arab Saudi. Kami akan berangkat dari Jakarta pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, kata Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Sebagai tambahan informasi, Timnas Indonesia tergabung dalam Grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Kualifikasi ini menggunakan format kandang tandang yang akan berlangsung dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Akhirnya terungkap, Shin Tae-yong beberkan alasan mengejutkan dibalik keputusan memanggil 4 pemain ini meski mereka tak punya menit bermain di klub. Apa yang membuat STY tetap percaya pada mereka dan bagaimana ini bisa mengubah dinamika tim? Temukan semua detail dan kebenarannya di sini. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan alasannya memanggil 4 pemain ke skuad Garuda, meskipun mereka belum mendapatkan menit bermain di klub masing-masing. Shin Tae-yong memanggil 26 pemain untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terdiri dari 12 pemain lokal dari Liga 1 dan 14 pemain yang berkarir di luar negeri. Namun, ada beberapa pemain yang mendapat perhatian karena belum mendapatkan kesempatan bermain di klub mereka. Salah satu contohnya adalah Pratama Arhan yang baru bermain sekali dengan Suwon FC di Korea Selatan sejak bergabung pada Januari 2024 dengan total hanya bermain selama 4 menit. Selain itu, Marcelino Ferdinand yang baru bergabung dengan Oxford United di Inggris dan Ragnar Oratmangoen yang bermain di Belgia juga belum mendapatkan menit bermain. Tom Haye yang belum menemukan klub baru setelah berpisah dengan Heerenveen juga belum bermain. Meskipun demikian, Shin Tae-yong tetap memanggil 4 pemain ini ke Timnas Indonesia. Menurutnya, keputusan ini diambil karena sejauh ini tidak ada pemain lain yang bisa menggantikan posisi mereka di tim. Ini adalah sesuatu yang memang saya khawatirkan, tetapi karena tidak ada pengganti yang cocok, kami tetap memanggil mereka, ujar Shin Tae-yong kepada wartawan di lapangan A Jakarta. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menekankan bahwa kondisi ini membuat tim pelatih harus tetap memanggil para pemain tersebut. Situasinya memang seperti itu, mau tidak mau kita tetap memanggil mereka, tegas STY. Selain itu, Shin Tae-yong juga menjelaskan alasan memilih Wahyu Prasetyo untuk memperkuat lini belakang Timnas Indonesia. Saat ini, tim sedang menghadapi krisis di posisi bek karena beberapa pemain tidak bisa tampil. Jordi Amat sedang dalam masa pemulihan cedera, sementara Justin Hubner absen karena akumulasi kartu. Oleh karena itu, Coach Shin memutuskan untuk memanggil Wahyu Prasetyo sebagai tambahan kekuatan di lini belakang. Shin juga menegaskan bahwa sejak awal ia tidak mempertimbangkan Elkan Bagot untuk pertandingan melawan Arab Saudi ini. Tidak ada alasan khusus kami memilih Wahyu karena kami membutuhkannya sebagai pemain pengganti, ujarnya. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sport City Jeddah pada 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga pertama mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bikin heboh, skandal besar di training camp Timnas Indonesia. Tas Dimas Derajat hilang di tengah persiapan menunjukkan keamanan tim yang longgar. Apa implikasi dari kejadian mengejutkan ini dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi fokus dan persiapan tim menjelang laga-laga krusial?
Simak semua detailnya dan ketahui dampaknya di sini. Ada kejadian tak terduga saat timnas Indonesia menjalani latihan di lapangan A, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tas milik striker timnas Indonesia, Dimas Derajat, dilaporkan hilang. Latihan ini berlangsung pada Sabtu 31 Agustus sore hari sebagai persiapan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun setelah latihan selesai, muncul kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika para pemain timnas Indonesia bersiap meninggalkan lapangan, terlihat ada yang panik. Beberapa pemain mulai berjalan menuju bus untuk kembali ke hotel, namun Ramadhan Sananta tampak panik karena tidak menemukan tasnya yang sebelumnya ia letakkan di tribun penonton. Ramadhan Sananta bahkan menolak permintaan wawancara karena masih sibuk mencari tasnya. "Jangan saya mau cari tasku dulu," katanya sambil berjalan cepat menuju bus. Namun ternyata tas Ramadhan Sananta terbawa oleh Dimas Derajat. Meski begitu, pencarian tidak berhenti di situ. Staf timnas Indonesia terus mencari karena ternyata tas milik Dimas Derajat yang sebenarnya hilang. Di dalam tas tersebut terdapat barang-barang berharga seperti dompet dan handphone. Staf timnas Indonesia pun sibuk mencari tas Dimas Derajat di sekitar lapangan hingga tribun penonton, namun tas tersebut belum ditemukan. Situasi ini membuat para pemain harus menunggu lama di dalam bus sementara pencarian masih berlangsung. Bahkan, staf PSSI memeriksa rekaman kamera beberapa wartawan untuk mengetahui kapan terakhir kali tas itu terlihat di tribun. Kehilangan tas ini terjadi diduga karena pengamanan yang tidak seketat biasanya. Latihan timnas Indonesia memang selalu menarik perhatian banyak penggemar sepak bola, sehingga tidak sedikit yang datang untuk menyaksikan langsung. Namun kali ini pengamanan di sekitar lapangan dan tribun tempat para pemain meletakkan barang-barang mereka tampak longgar. Biasanya latihan timnas Indonesia dilengkapi dengan pengamanan yang ketat. Wartawan yang ingin memasuki area lapangan biasanya harus menunjukkan kartu identitas dengan pemeriksaan yang ketat. Namun pada latihan kali ini tidak ada pengamanan yang ketat sehingga penonton bisa sangat dekat dengan lapangan dan tribun tempat barang-barang pemain disimpan. Hingga bus timnas Indonesia berangkat, tas Dimas Derajat belum ditemukan dan pihak keamanan masih terus berusaha mencarinya. Ini dia yang ditunggu. Pecinta timnas Indonesia jangan sampai lewatkan. Inilah tanggal kedatangan 14 pemain abroad ke Arab Saudi yang akan membuat perbedaan besar. Apa yang membuat kedatangan mereka begitu dinantikan dan bagaimana kehadiran mereka akan mempengaruhi strategi timnas Indonesia? Ini dia detailnya. Sebanyak 14 pemain tim nasional Indonesia yang berkarir di luar negeri akan bergabung secara bertahap ke pemusatan latihan Garuda. Ke-14 pemain ini tidak ikut berlatih di Jakarta seperti 12 pemain dari Liga 1 yang sudah memulai latihan beberapa hari sebelumnya bersama Shin Tae-yong. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada minggu ini. Pertandingan pertama Garuda di grup C adalah melawan timnas Arab Saudi di King Abdullah Sport City 6 September 2024. Latihan 12 pemain yang dilakukan di Jakarta akan dilanjutkan di Arab Saudi pada awal September 2024. Di sanalah para pemain yang bermain di luar negeri akan bergabung. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa persiapan timnas Indonesia akan menjadi lebih intensif ketika mereka sudah berada di Arab Saudi karena skuad akan lengkap di sana. Para pemain yang berkarir di luar negeri akan langsung berkumpul di Jeddah, Arab Saudi. Ada yang tiba pada 1 dan 2 September 2024, ujar Shin Tae-yong. Dari 26 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia, 14 diantaranya akan bergabung di Arab Saudi. Sementara itu, 12 pemain lainnya sudah berkumpul di Jakarta sejak Kamis lalu. Ke-12 pemain yang sudah berlatih di Jakarta bersama staf pelatih akan berangkat ke Arab Saudi pada Minggu 1 September 2024 siang hari. Sebelumnya, mereka sempat berlatih selama 2 hari di lapangan A Jakarta. Shin Tae-yong pun memastikan bahwa kondisi ke-12 pemain yang berlatih di Jakarta cukup baik. Dia berharap 14 pemain lainnya juga berada dalam kondisi yang sama ketika mereka tiba di Arab Saudi.
Para pemain yang berada di sini dalam kondisi baik, jelas STY. Langkah super bombastis. Shin Tae-yong ungkap rencana revolusioner usulkan Stadion JIS sebagai lokasi ideal untuk pertandingan timnas Indonesia. Temukan alasan menarik di balik saran ini dan apa implikasinya untuk masa depan laga-laga penting timnas. Shin Tae-yong memberikan pandangannya tentang Jakarta International Stadium dan menyebut stadion ini sangat bagus. Namun pelatih asal Korea Selatan itu juga menyoroti beberapa kendala yang membuat stadion ini belum sepenuhnya siap menjadi kandang timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah mengunjungi JIS secara langsung ketika menyaksikan pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persis Solo. Ini adalah pertama kalinya Shin berkunjung ke stadion yang terletak di Jakarta Utara tersebut. Menurut Shin, meskipun JIS memiliki fasilitas yang bagus, masalah transportasi dan beberapa aspek lainnya masih perlu diperbaiki. JIS memang stadion yang bagus, tetapi ada masalah transportasi dan lainnya yang harus diperhatikan, ujarnya saat ditemui sebelum sesi latihan timnas. Dia menekankan bahwa perbaikan pada masalah tersebut akan membuat JIS lebih layak untuk dijadikan kandang timnas Indonesia. Isu tentang penggunaan JIS sebagai kandang timnas Indonesia sudah sering dibicarakan, terutama oleh PSSI. Namun hingga kini timnas belum bisa bermain di sana karena kondisi di JIS yang masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu masalah utama adalah transportasi menuju JIS. Saat ini sedang ada pembangunan jalan di sekitar stadion yang menyebabkan lalu lintas menjadi kurang lancar. Hal ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperbaiki agar JIS bisa menjadi stadion yang ideal untuk timnas Indonesia. Lagi-lagi bikin heboh. Media Vietnam berikan peringatan keras untuk timnas Indonesia tentang taktik jitu timnas Australia yang bisa tumbangkan Garuda. Apa strategi besar yang akan membuat laga ini jadi pertarungan sengit? Simak semua detail menarik dan prediksi mengejutkan yang harus Anda ketahui. Media asal Vietnam The Thao menyoroti persiapan timnas Australia dalam menghadapi timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut laporan media Vietnam tersebut, Australia telah menemukan strategi yang tepat untuk mengalahkan Garuda. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dan Australia berada di grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain mereka, grup ini juga diisi oleh tim-tim kuat seperti Jepang, Cina, Bahrain, dan Arab Saudi. Dalam waktu dekat, Australia akan menghadapi Bahrain dan timnas Indonesia pada bulan September 2024. Australia akan menjamu Bahrain pada 5 September dan kemudian bertandang ke markas timnas Indonesia pada 10 September. Untuk menghadapi kedua laga ini, Australia akan menggunakan taktik yang berbeda. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, berencana lebih banyak mengandalkan serangan dari sisi sayap daripada menembus pertahanan dari tengah. Hal ini terlihat dari pemanggilan banyak pemain sayap oleh Arnold. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak memanggil banyak penyerang tengah karena fokus utamanya untuk pelawan timnas Indonesia dan Bahrain adalah melalui serangan dari sisi sayap. Baru-baru ini pelatih timnas Australia Graham Arnold mengungkapkan sebagian dari strateginya untuk menghadapi Indonesia. Salah satu strateginya adalah Australia akan mengandalkan serangan dari sayap untuk mengalahkan Indonesia dan Bahrain, demikian pernyataan dari media Vietnam The Thao. Arnold memang memanggil lebih banyak pemain sayap untuk dua laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Ada 5 pemain sayap yang dipilih Arnold untuk memperkuat timnas Australia kali ini, yaitu Nestori Irankunda, Awar Mabil, Craig Goodwin, Sammy Silvera, dan Martin Boyle. Kali ini saya memilih lebih banyak pemain sayap dibandingkan sebelumnya dan lebih sedikit penyerang tengah. Apalagi di 2 pertandingan ini dalam kurung, melawan Bahrain dan Indonesia, kami akan membutuhkan pemain seperti itu dalam kurung penyerang sayap, ujar Arnold. Ini baru top. Sandy Walsh tampil menawan di kemenangan gemilang Cafe Michelin.
Bagaimana performanya yang mengagumkan ini menjadi modal utamanya bersama timnas Indonesia dalam pertarungan sengit kualifikasi Piala Dunia 2026. Temukan strategi rahasia dan dampaknya untuk laga versus Arab Saudi dan Australia. Bek kanan tim nasional Indonesia, Sandy Walsh kembali menunjukkan performa gemilangnya saat membantu KV Mechelen meraih kemenangan 5-2 atas Charleroi dalam lanjutan Liga Belgia. Pertandingan yang berlangsung pada Sabtu 31 Agustus kemarin di Stadion Achter de Kazerne itu memberikan sinyal positif bagi Sandy Walsh menjelang tugas besarnya bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Sandy Walsh tidak bermain sejak menit pertama, kehadirannya di babak kedua memberikan dampak yang signifikan. Sandy baru masuk ke lapangan pada menit ke-68 menggantikan Van den Eyden. Meskipun hanya bermain selama 22 menit, peran Sandy dalam menjaga keunggulan KV Mechelen sangat krusial. Keberhasilannya dalam menjaga stabilitas lini belakang memastikan timnya bisa mengamankan kemenangan dengan skor akhir 5-2. Penampilan ini menjadi modal penting bagi Sandy Walsh menjelang bergabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi tantangan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menghadapi dua laga krusial melawan Arab Saudi dan Australia, di mana kontribusi pemain seperti Sandy akan sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang timnas Garuda. Dengan pengalaman dan performa stabil yang ditunjukkannya di Liga Belgia, Sandy Walsh diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia, terutama dalam menjaga pertahanan dari serangan-serangan lawan, yang diprediksi akan cukup intens di laga nanti. Kiprah Sandy bersama KV Mechelen memberikan kepercayaan diri tambahan baginya untuk tampil maksimal dan membantu Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026.